Hola, kali ini ada sesuatu yang ingin saya bahas. Sekarang adalah tahun 2022. Dimana tahun ini akan ada sesuatu yang agak sedikit berbeda ya. Musim 2021-2022 sudah berakhir. Kemudian akan dimulai musim 2022-2023. Bundesliga, Premier League sudah memulainya pada pekan ini. Di mana Premier League itu mulainya pada hari Jumat kemarin. Pada hari Jumat kemarin itu Premier League mulai dengan Arsenal melawan Crystal Palace. Arsenal menang dengan skor 2-0 melalui gol Gabriel Martinelli dan gol bunuh diri pemain dari Crystal Palace. Itu di kandangnya Crystal Palace, di mana Crystal Palace pelatihnya Patrick Vieira merupakan legenda Arsenal sendiri, dan Arsenal oleh Mikel Arteta. Dan liga-liga lainnya akan menyusul seperti Serie A, La Liga. Kemudian juga Ligue 1 juga sudah mulai kemarin semalam, di mana Lionel Messi berhasil mencetak gol salto bicycle kick pertamanya sepanjang karirnya, kalau tidak salah seperti itu. Namun ada yang agak berbeda musim ini. Musim ini menjadi musim yang betul-betul berbeda. Sebab musim yang tahun yang seharusnya menjadi tahun diselenggarakan Piala Dunia, penyelenggaraannya itu dimundurin. Biasanya Piala Dunia itu diselenggarakan bulan Juni dan bulan Juli. Namun untuk tahun ini diselenggarakannya FIFA World Cup itu di bulan November dan juga Desember. Mengapa? Sebab diselenggarakannya di Timur Tengah, which is Qatar negaranya. Kalau diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli, maka cuacanya itu musim panas. Dan karena seperti kita tahu, kalau di wilayah situ kan panasnya itu sangat luar biasa ya istilahnya, bisa di atas, bisa 40 ke atas lah, mungkin kurang lebih 40 derajat lah suhunya itu, derajat Celcius kurang lebih. Sehingga dimundurkan pada bulan November dan Desember, which is itu pada saat musim dingin di wilayah situ. Jadi cuacanya tidaklah terlalu panas, jadi lebih bersahabat bagi para pesepak bola yang mengikuti Piala Dunia tersebut. Dimana pada bulan November dan Desember. Sehingga apa? Piala Dunia diselenggarakan saat musim sedang berjalan. Biasanya diselenggarakan di bulan Juni dan bulan Juli. Bulan Juni dan Juli kompetisi sudah berakhir. Kompetisi dimulai dari bulan Agustus hingga Mei. Kalau Champions League itu dari September hingga bulan Mei, kurang lebih. Juni Juli itu musim panas mulainya kan. Kalau di Eropa sana kan musim panas tuh Juni, Juli, Agustus ya. Juni Juli itu libur musim panas. Di mana para pemain biasanya di libur musim panas itu ada kompetisi-kompetisi regional seperti Copa America, Euro, atau bahkan Piala Dunia. Atau mereka berlibur, atau bisa juga mereka nanti akan menjalani tur pramusim. Yang biasanya tur pramusim itu mulainya bulan Juli, di mana mereka biasanya ada yang ke negara-negara tertentu seperti Cina, seperti ke Malaysia, ke Thailand. Kemarin kan seperti kemarin tuh Liverpool dan MU tuh ke Thailand, sehingga terlibat pertandingan friendly match di mana Liverpool kalah dengan skor 0-4 kala itu. Ya. Biasanya seperti itu. Namun ini menjadi anomali tersendiri, karena biasanya di bulan November dan Desember itu kompetisi masih berjalan. Bahkan menuju paruh musim. Separuh dari musim itu. Jadi dari paruh musim itu dari Agustus sampai Desember. Separuhnya lagi. Jadi kalau dari Agustus sampai September itu udah, Agustus sampai Desember itu udah setengah jalan. Januari sampai Mei itu setengahnya lagi. Jadi baru full kompetisinya. November dan Desember itu udah menuju paruh. Ini menuju setengah musim, menuju paruh musim. Namun justru diselenggarakan Piala Dunia. Artinya apa? Ini menjadi musim yang sedikit, yang agak berbeda, agak anomali istilahnya. Di sisi lain para pemain mereka sangat sekali ingin tampil di Piala Dunia. Mereka sangat sekali ingin membawa negaranya berprestasi di Piala Dunia. Kalau bisa juara, kenapa tidak? Kalau memang
memang sulit juara, paling tidak bisa berbicara banyak lah gitu. Bisa maju sampai ke perempat final, ke semifinal, atau bahkan final. Ini akan sangat ini merupakan impian setiap pemain yang membawa negaranya, nationality-nya, bermain di Piala Dunia. Namun apa yang terjadi? Piala Dunia diselenggarakan pada bulan November dan Desember. Di mana saat kompetisi masih berjalan, pemain harus membagi dua fokusnya. Mereka harus berjuang untuk klubnya. Bagaimana klubnya itu meraih gelar. Bagaimana klubnya itu bisa menjuari liga. Berbicara banyak di ajang Eropa atau piala domestik lainnya. Di sisi lain, pemain harus berkonsentrasi untuk berjuang. Berjuang bagi negaranya. Sehingga apa? Mereka juga harus bisa fit. Jadi jadi jangan sampai mereka tuh cedera duluan, abis itu mereka nggak bisa tampil Piala Dunia. Kalau itu terjadi, kalau mereka cedera sebelum Piala Dunia, misalkan di bulan September, Oktober, atau November, mereka cedera, itu harapan mereka tampil Piala Dunia itu akan pupus. Kalau pupus, mereka maka tidak bisa membela negaranya. Karena Piala Dunia ini juga ajang yang sangat bergengsi, bahkan paling bergengsi bersama UEFA Champions League, yang sangat seksi sekali istilahnya gitu. Sangat seksi sekali untuk dilewatkan. Sehingga pemain ini fokusnya terbagi menjadi dua. Untuk klubnya, untuk negaranya. Apalagi pemain yang menjadi tumpuan bagi klubnya. Tentu dia akan sering dimainkan. Semakin sering dimainkan, semakin tuanya usia, semakin besar potensinya untuk cedera. Tentu ini menjadi anomali. Kalau pemain itu berkontribusi penuh, berusaha keras untuk ke klubnya, mungkin pemain ini akan takut juga. Takut apa? Nanti dia cedera. Kalau dia cedera, dia nggak bisa berkontribusi untuk negaranya. Tentu akan menjadi kerugian besar bagi negaranya. Kalau dia pemain andalan, atau kalaupun dia bukan pemain yang benar-benar diandalkan pun, dia pasti ingin bermain di Piala Dunia. Ini akan sangat menarik, kawan-kawan. Bagaimana pemain akan membagi fokus? Karena Piala Dunia diadakan di menjelang paruh musim itu. Berikan komentar Anda di bawah ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai Piala Dunia yang diselenggarakan dimundurkan beberapa sekian bulan ini sehingga diselenggarakan bulan November dan Desember? Apakah ini hanya mau dicuan untuk untung-untungan saja atau bagaimana? Oke, ciao.